Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yaidayati. Ada rekanita saya Ukti Halimah dan Ukti Imro'atun Nafia. Kami dari Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa, di mana sedang menempuh program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Yang pada kesempatan ini kami ada tugas itu contextual learning, di mana di dalam tugas tersebut akan mewawancarai tokoh pemimpin sukses. Maka dari itu kami memohon izin kepada Ustadz untuk mewawancarai. Persilakan. Silakan. Ya, siap. Siap. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang sesi tanya jawab, dan kami sebagai pewawancara akan menanyakan kepada Ustadz dan nantinya Ustadz sebagai narasumber bisa langsung menjawab, begitu ya? Oke. Baik, sebelum kita lebih jauh tentang kepemimpinan ya Ustadz ya, saya akan memberikan pertanyaan ya, di mana pertanyaan itu yang pertama yaitu tentang identitas dari Ustadz. Ya, nama saya Adi Nur Seha. Adi Nur Seha, itu saya lahir di Cirebon tanggal 28 Mei 1988 di Cirebon. Kemudian untuk pendidikan saya SD di Cikarang Barat, yaitu di SDN Kalijaya 06. Kemudian setelah lulus saya lanjutkan di Madrasah Sanawiyah Al-Makmur Cikarang Barat. Kemudian setelah lulus saya melanjutkan aliyah di Pondok Pesantren Tembiran Jombang. Kemudian S1 saya di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Kemudian S2 saya di Universitas Asy-Syafi'iyah, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, untuk mengambil jurusan Master Teknologi Pendidikan. Itu ya, profil. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu tentang jabatan Ustadz ya. Saat ini tuh di Yayasan As-Siddiqiyah. Sini sebagai ketua Yayasan, ketua Pendidikan Islam As-Siddiqiyah dari berdirinya tahun 2011 sampai sekarang saya masih menjabat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam As-Siddiqiyah, sekaligus sebagai pengasuh pondok pesantren modern As-Siddiqiyah sampai sekarang. Baik Pak Ustadz, kalau boleh tahu di pondok pesantren As-Siddiqiyah ini tuh memiliki berapa tenaga pengajar ya? Kalau untuk pondok pesantrennya sendiri sekitar ada 20 pengajar. Tapi kalau di yayasan itu ada 110 pengajar, bukan pengajar saja sih, stakeholder semua dari yayasan, dari security, cleaning service, tata usaha, lembaga dakwah, multimedia, HRD, itu sama dewan guru semuanya ada 110 pengajar dan juga karyawan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Gitu. Dan di sini tuh ada berapa ya santrinya di yayasan? Kalau di pondok pesantren sendiri santrinya ada sampai saat ini ada 109. Kalau untuk keseluruhannya dari daycare, TK, STIT, SMPIT, TPQ itu ada sekitar 800 santri atau siswa. Gitu. Karena saya membawai dua, jadi khusus yayasan yaitu untuk pendidikan formal. Nah, untuk pesantrennya yaitu pengasuh untuk pesantren. Jadi sekaligus berarti ya? Sekaligus dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Terus nih udah mulai ke strategi ya. Kalau boleh tahu strategi pengembangan yayasan sama pondok ini tuh kayak gimana sih? Yeah. Ada bedanya nggak tuh? Untuk apa? Pondok pesantren atau yayasan? Yayasan. Kalau yayasan sendiri, memang pertama di dalam agama kita masalah ibadah itu pertama yang harus kita lakukan adalah niat kita mendirikan yayasan, mendirikan pondok pesantren itu niatnya untuk apa?
Kalau niatnya kita dunia, nanti Allah akan memberikan kefakiran terus. Artinya kefakiran terus itu rasa kurang terus, sehingga kita tidak nyaman atas berdirinya yayasan atau pondok pesantren. Tetapi kalau kita tujuannya akhirat, tujuannya ukhrawi, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah, maka Allah itu akan mencukupkan kita. Karena perjalanan saya itu tidak punya modal besar untuk mendirikan yayasan dan pondok pesantren. Bahkan saya itu dari TPQ ngaji, dari SPP Rp5.000 ngaji. Jadi waktu itu saya pulang dari Mesir 2010 akhir, 2011 awal. Di musola ada seorang ustadz dan ustazah ngajar ngaji waktu itu. Ngajar ngaji, beliau ini punya murid cuma 15 karena tidak tersistem, tidak membuat satu kurikulum yang baku. Akhirnya saya bilang, Ustaz, ayo kita bikin sistem yang bagus, berjenjang, dan juga memiliki kurikulum jelas. Akhirnya dalam jangka 2 tahun sampai 350 ngaji doang itu. Nah, 2012 wali murid pada minta untuk bikin TK, 2012 bikin TK. Minta lagi lulus TK, SD 2014 SD. Lulus SD minta lagi SMP 2020 bikin SMP. SMP mau lulus 2023 ini pengen minta ke aliyah. Ya akhirnya sekarang udah siap-siap kita mau ke aliyah. Nah, dalam perjalanan itu kita itu dianjurkan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dari kekurangan gaji, dari kesejahteraan guru dan lain sebagainya, itu tantangannya luar biasa. Terutama waktu saya pertama kali mendirikan sekolah TPQ, gaji guru itu sebulan cuma 80.000. Itu 2012 awal. Ada yang 125, ada yang 200, segitu. Sekarang alhamdulillah, karena kita menyerahkan diri sudah sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, saya bikin yayasan ini buat kalau di akhirat. Akhirnya Allah kasih cukup. Akhirnya guru kita bisa punya gaji di atas 1,5 juta, 2 juta dan sebagainya sampai sekarang. Bahkan saya mengeluarkan uang untuk gajian guru itu sebulan sekitar 200 juta rupiah untuk sebulan gitu. Dan itu step by step itu. Yang penting itu aja sih, niat. Kalau niat, Allah yang cukupin. Memang kita pusing dulu. Kayak saya sekarang lagi ngebangun aliyah. Itu pusing, kenapa? Kita nggak punya relasi, nggak punya donatur, nggak punya apa. Ya kita punya Allah. Ya doa, nanti Allah ngasih rezeki min haitsu la yahtasib. Itu yang harus kita kuatkan. Karena kalau kita dalam dunia pendidikan melihatnya materi, melihatnya dunia, itu Allah hancurkan. Hancurkan itu bukan berarti Allah hancurkan dengan gempa bumi apa, itu beda lagi. Tapi Allah itu akan menurunkan ketidakberkahan ilmu. Kenapa di Asidiki walaupun kita bangunannya sederhana dan sebagainya, enggak mewah dan sebagainya, tapi santri dan muridnya banyak? Ya karena kita itu di sini itu ikhlas, sehingga ilmu yang disampaikan oleh dewan guru, yayasan, mengasuh pondok pesantren itu sampai ke dalam batinnya, ke dalam kolbu anak santri, sehingga akhlakul karimahnya bagus. Itu semua perjalanan sudah kita telusuri dari ketika pusing. Kita punya saat guru itu harus digaji 100 juta, sedangkan punya uang di tangan itu 50 juta. Dalam seminggu itu orang pada bayaran wali murid. Kan ada wali murid sekarang berbenturan dengan ekonomi dan sebagainya, kadang-kadang terlambat. Tapi saya berdoa, ya udah ya Allah, saya terserahkan semuanya kepadamu. Akhirnya Allah cukupkan sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Masya Allah, ternyata perjalanannya itu panjang banget ya. Iya, jadi Dari bawah. ya soalnya kalau mungkin tokoh-tokoh yang lain atau ustadz-ustadz yang lain atau kiai-kiai yang lain, mungkin pondok pesantrennya itu warisan dari orang tuanya atau gitu. dia diangkat sebagai ketua yayasan. Kalau saya enggak, kalau saya emang dari benar-benar Dari nol. nol. Dari guru cuma ada 2 orang, itu juga semua istri gitu. Sama saya sampai sekarang guru ada 100
10 semuanya gitu. Itu apa jeripayah luar biasa gitu. Sama sekali ya. Iya. Ternyata dari kisah Ustadz ini ya sangat memotivasi sekali ya, dan inspirasi kita semua bahwa dalam dunia pendidikan itu bukan hanya kita tidak boleh ya memandang pengen mencari income gitu ya Ustadz. Iya, betul. Nah, dari perjalanan Ustadz yang sampai detik ini tuh ya ada kendala nggak sih Ustadz? Maksudnya kayak betul kami dari prodi ya, di mana dan konseling tuh ya. Ada nggak sih selama ini tuh ada kendala murid-murid yang kayak murid-murid yang apa sih inklusif, jatuh ke kenakalan remaja iya. di pondok ini tuh ada nggak sih? Jadi memang kita itu mungkin karena memang kita udah belajar dari awal, jadi dari Asilikia itu udah punya yang namanya tribal mapping, Bu. Jadi tribal mapping itu kita udah punya, khususnya itu kita tribal apa yang akan terjadi ketika kita menjalankan roda pendidikan. Jadi misalnya ada anak kecelakaan, anak jatuh, anak bertengkar, bullying, kemudian dan lain sebagainya, itu kita punya tribal mapping. Jadi kalau ada anak yang nakal, itu nanti tindakannya seperti ini, tindakannya seperti ini. Ada anak hiperaktif, kita di sini TK saja ada kelas inklusi. Jadi kelas inklusi tetap kita gabungkan dengan kelas yang normal, anak-anak normal, cuma kita bikin shadow teacher. Jadi dia TK itu nanti ada shadow teachernya, jadi guru pendamping dimanapun dia bergerak, dia diawasin selalu, karena ini anak berkebutuhan khusus begitu. Nah itu kita sudah jalankan. Kemudian yang kedua, tindakan kedua itu dengan cara yaitu tadi kita pisahkan antara siswa atau santri yang bermasalah dengan santri yang tidak bermasalah. Kemudian di situ kita konselingin, ya ada kita kasih arahan, kasih pemahaman, kasih baik dan buruk, ini loh yang baik, yang ini loh buruk dan sebagainya. Kemudian juga kita karena senjata seorang muslim, seorang beriman itu adalah doa. Jadi selain kita konseling, selain kita terapkan bimbingan ke anaknya langsung, bukan hanya nasihat tapi juga masuk ke dalam tingkah laku kesehariannya, ada shadow teacher itu kita juga dikasih air doa. Tujuannya itu untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya bersih batiniahnya dengan air doa itu, minta kepada Allah melalui air. Nanti ke depannya anak-anak tersebut akan bisa berubah sedikit demi sedikit. Jadi tujuan air itu bukan merubah karakter anak, tapi untuk membersihkan hati batin yang kotor, sehingga nasihat dari guru, nasihat orang tua bisa masuk ke dalam kolbu dia. Jadi kita jalankan semacam itu. Nah, kemudian di Asilikia juga kita berbasisnya itu akhlakul karimah. Kayak di pondok pesantren kita itu ada pencatatan seperti malaikat atid. Kalau kita ada rohnya dan atid ya. Kalau di pondok pesantren berbasis akhlak, artinya gini, ketika anak berbuat salah itu dia akan dicatat oleh wali kamar atau rais tolabah, ketua santri gitu kan. Kemudian nanti akan ditulis atau dicatat amal buruknya atau perbuatan buruknya. Kemudian ada tahziran, peringatan atau hukuman. Nah, itu dihukum di pondok pesantren. Sebelumnya kita akan ada PKI, Badan Konseling Islam. Jadi kan sebelum ditahzir, dia harus paham dulu bahwa tahzir ini bukan untuk mencelakakan kamu atau bukan untuk supaya kamu itu tidak terima. Nah, tapi tahzir ini atau sanksi ini di pondok pesantren supaya engkau tambah berkah ketika kamu sanksi, sehingga ketika sanksi dia kapok, sehingga dia nggak mau melakukan hal yang sama lagi. Ini untuk tindakan anak-anak udah SMP. Kalau untuk TK beda lagi. Nah, itu untuk kita jalankan. Nah, dalam perjalanan seperti itu, ya alhamdulillah dengan tribal mapping, dengan konseling, badan konseling Islam dan sebagainya, gitu ya, kita punya guru-guru lulusan psikolog dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijalankan dan alhamdulillah tidak ada kendala masalah permasalahan. Baik, tadi lanjut. Ya, siap. Selain dari guru pendidik yayasan ini,
Terus ada nggak sih Pak kerja sama yayasan lain di bidang bidang pendidikan? kalau untuk kerja sama yayasan lain sih kita sampai sini belum sih, karena memang ketika kita butuh guru dan kita open recruitment untuk guru-guru baru itu, misalnya kita butuh 25 guru yang daftar sampai 40 guru gitu saja kita open recruitment. Jadi sampai sekarang memang kita belum ada kerjasama berkaitan dengan pendidikan. Tapi kalau bekerja sama di bidang misalnya kebutuhan pondok seperti kebutuhan air minum pesantren, kemudian kebutuhan listrik, kebutuhan apa, kita kerjasama di bidang-bidang terkait. Tapi kalau misalnya untuk pendidikan dan sebagainya kita nggak belum ada kerjasama, kecuali kita mungkin studi banding apa gitu, seperti itu aja sih gitu. Belum ada pertukaran belajar atau ada bentuk. Makanya kita juga kan sekarang mau bikin aliyah di tahun 2023, lulus aliyah terus saya punya channel ke Mesir, ke Turki, ke Yaman dan lain sebagainya, ke Aljazair, ke Timur Tengah. Jadi lulusan aliyah bisa Disalurkan gitu ya. kuliah ke sana, ya kuliah S1 di sana di Timur Tengah. Nah nanti setelah mereka lulus atau dia nggak jadi kuliah karena berkaitan dengan biaya, maka dia bisa jadi guru ngabdi di sini, jadi pengabdian. Jadi kualitas secara ilmuwan dan kualitas akhlak dan mental sudah terjamin kalau lulus aliyah, sehingga ketika jadi guru di sini, jadi guru ngabdi atau jadi dewan guru di sini ngajar, kualitasnya sudah terjamin gitu. Memang kendala untuk orang-orang yang dari luar atau open recruitment, kita belum tahu figurnya, belum tahu kualitas akhlaknya, kualitas keilmuannya. Jadi itu banyaknya yang terkendala gitu. Makanya kita seleksi ketat untuk penerimaan karyawan atau guru baru. Berarti rata-rata guru di sini tuh maksudnya pernah belajar di sini gitu? Kalau enggak, ya ada sebagian, karena makanya itu program kita di aliyah, supaya aliyah, kalau kan kita belum bikin aliyah. Itu belum Pak berarti? Belum, karena kan dalam perjalanan itu kita step by step tuh. TK 2012, kemudian lulus TK, kita bikin SD 2014, kan butuh perjalanan 6 tahun tuh untuk lulus. Di 2020 baru lulus. Angkatan pertama kita sediain SMP. 2020 ke 2023 sampai SMP mau lulus. Nah sebelum lulus kita udah sediain aliyah gitu. Jadi kita apa istilahnya sampai sekarang lagi nunggu aliyah kelas 3 tahun yang akan datang, baru di situ jadi orang terkunjung. Kalau untuk anak-anak ngaji, karena kita dari 2011 banyak anak-anak ngaji kita, kualitas baca Qurannya bagus, hafalannya banyak dan sebagainya. Dia akhirnya lulus dari TPQ, sekolah di luar gitu ya. Kemudian mereka kuliah S1, lulus S1 mengabdi di sini. Ada sekitar 10 orang yang lulusan TPQ luar. Nah gitu dari 2011 TPQ itu kan ada yang udah lulus kuliah S1 gitu ya. Akhirnya mereka ngabdi di sini. Nah, tetapi kan nggak sering seperti itu. Ada yang dia mungkin kerja apa. Nah, kalau kita berbasisnya aliyah, nanti aliyah kejuruan dan keagamaan. Jadi kita tawarkan, kamu mau kuliah nggak? Kalau kuliah mau sambil mengajar atau kuliah di Timur Tengah, kan kita bisa kita sampaikan. Akhirnya nanti kita nggak kerepotan lagi untuk merekrut guru. Kalau guru mau banyak, kita nggak pondok guru itu kita butuh 20-25, yang daftar 50 gitu. Cuma kendalanya itu tadi kesulitan untuk sesuai dengan apa ya, kualitas atau apa namanya kebutuhan kita secara akhlak dan secara pendidikan. Seperti itu. Baik, terima kasih dari perjalanan Yayasan As-Siddiqiyah ya, dari 0 sampai sekarang kan perkembangannya luar biasa sekali ya, Masya Allah ya. Ada nggak sih masih rencana Ustaz itu kayak buat cabang di daerah lain? Jadi kebetulan alhamdulillah Allah ngasih jalan. Jadi ada beberapa wakaf ya, ada beberapa wakaf donatur. Jadi kita ada tanah yang diwakafkan kita di Cikarang Timur sekitar 750 meter. Terus ada wakaf juga di Tambun Utara itu 2.600.
Nah itu kita dapat tanah saja, belum dapat bangunan karena memang itu mereka wakaf tanah. Nah terkendalanya itu karena kita di sini juga sedang membangun. Jadi cabang-cabang di sana itu belum kita jamah, belum kita jejaki karena di sini juga masih kita bangun sampai aliyah. Ketika aliyah sudah selesai, baru kita konsentrasi ke sana. Makanya kita ada lembaga dakwah dan sosial, namanya LDS Asidikiyah, lembaga dakwah dan sosial. Jadi di situ zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya ditampung di sana. Baru kita akan bisa membangun di cabang berikutnya. Nah, kemarin saja kita kan santri ini banyak ya dari Tangerang, dari Kerawang, dari Kota Bekasi sudah bernyantri di sini, gitu. Sehingga kita kekurangan kamar santri. Akhirnya ada di belakang pondok yang mereka ada kontrakan yang kosong gitu ya. Mereka menawarkan kita sekitar 400 juta. Akhirnya kita buka wakaf untuk para donatur. Ya alhamdulillah dalam jangka waktu 6 bulan 400 juta terkumpul dan alhamdulillah kita bisa membebaskan 11 kamar, 1 rumah ya, dan udah terbangun sehingga kita jebol saja untuk lalu lalang santri. Alhamdulillah santri sekarang sudah penuh. Nah, makanya ini juga banyak beberapa kontrakan-kontrakan yang lain yang di belakang itu yang untuk bisa dikembangkan, diluaskan itu, sehingga kita terkendala di cabang-cabang yang lainnya karena di sini saja kita sedang membangun, sedangkan yang lain tanah belum kita jamah. Ya mohon doanya saja karena kita lagi nyari donatur dan lain sebagainya gitu untuk pembangunan yayasan. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Untuk wawancara hari ini ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya senang. Saya bahagia. Ya, terima kasih juga Pak Ustadz udah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Ya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila banyak Kesalahan ada kesalahan lah ya. Iya, enggak, insyaallah. Sukses. Dan kurangnya juga dia. Ya, saya mewakili ya dari rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.